Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan mulai masuk sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini kembali Bu ingatkan seperti sebelumnya, ini adalah bagian dari sel elektrokimia. Nah, kemarin sel elektrokimia yang sudah kita pelajari itu adalah tentang sel volta. Nah, ini kita masuk kembali kepada sel yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisinya apa itu sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis itu adalah sebuah sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, jadi umumnya ini digunakan untuk menggunakan reaksi-reaksi yang tidak spontan. Nah, bagaimana gambarnya? Kita lihat dia dimasukkan dalam satu wadah. Beda dengan sel volta. Sel volta itu ada dua wadah terpisah, katoda dan anoda. Tapi kalau pada sel elektrolisis, katoda dan anoda dalam satu wadah dipisahkan oleh dua elektroda. Nah, elektrodanya ada katoda dan anoda. Nah, di situ berlaku prinsip katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Nah, di katoda adalah kutub negatif, anoda kutub positif. Nah, arus yang terjadi itu dari anoda ke katoda atau dari kutub positif mengalir ke kutub negatif. Nah, ini lihat yang panjang itu positif, yang pendek itu adalah negatif. Nah, sekarang bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di dalam? Nah, reaksi-reaksi yang terjadi di dalam karena dia adalah dua kutub, maka kita akan buatkan kedua kutubnya. Nah, katoda terjadi reduksi. Nah, di katoda itu adalah ini kutub negatif ya. Ibu buatkan kutub negatif. Nah, sekarang bagaimana reaksinya? Nah, karena dia adalah kutub negatif, maka yang datang ke dia ini adalah ion yang positif. Nah, sekarang kita lihat kalau elektrolitnya itu, nah ion positif ini disebut juga dengan kation. Berarti kita lihat jenis kationnya. Nah, kalau dia misalnya kation, kalau kationnya itu dalam bentuk larutan dari K positif, nah, golongan 1A lah ibu buatkan golongan 1A. Nah, ini ada hari libur naik kuda, K positif, Na, Ca, hari libur naik kuda, Rabu Kamis, Rai. Dan golongan 2A. 2A itu Becak Mang Kasim sering bawa rambutan 2+, dan golongan 3A. Golongan 3A itu AL 3+ dan MN 2+. MN ya. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah si air yang mengalami reduksi. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah 2H2O ini berubah menjadi 2OH- ditambah gas H2 gas. Nah, di sini ditambah 2 elektron berupa liquid. Nah, kedua, kalau kationnya itu adalah dari suatu asam, berarti kalau dia asam berarti misalnya HCl. Contoh asamnya kita buatkan HCl dan lain-lain. Nah, kita buat reaksinya yang terjadi itu adalah 2H positif tambah 2 elektron ini akan menjadi H2 gas. Nah, inilah reaksi. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kationnya itu selain A dan B, nah kationnya selain poin 1 dan 2, maka dia yang diendapkan di
di katoda. Nah, diendapkan di katoda. Contoh Cu2 plus tambah 2 elektron, dia menjadi Cu solid. Nah, atau Ag2 plus tambah 2 elektron menjadi Ag solid. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang terjadi di anoda. Di anoda. Nah, anoda itu mengalami oksidasi. Nah, oksidasi anoda itu adalah kutub positif. Karena dia kutub positif, maka yang datang ke dia adalah ion negatif atau yang disebut juga anion. Nah, kita lihat anionnya. Nah, yang pertama kalau anionnya itu berasal dari asalnya itu dari sisa asam oksi. Nah, sisa asam oksi. Nah, seperti sisa asam oksi berarti asam-asam yang mengandung oksigen. Contoh dari misalnya H2SO4. Nah, H2SO4 kan ada SO42-. Nah, ada HNO3, NO3-. Maka yang dioksidasi itu adalah air. Nah, reaksi yang terjadi itu adalah yang dioksidasi adalah air. Nah, dia akan menjadi O2 ditambah 4H+ tambah 4 elektron. Nah, ini reaksi yang terjadi. Nah, yang kedua, jika anionnya itu berasal dari asal anion dari suatu basa. Nah, basa, maka langsung si OH-nya nah dibuat menjadi 2H2O ditambah O2 tambah 2 elektron. Oke, kemudian yang ketiga, kalau anionnya itu asal anion itu dari sisa asam non-oksi, berarti asam-asam yang tidak mengandung oksigen. Boleh HCl, HBr, Hi. Nah, berarti langsung ion itu Cl- berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Atau Br- menjadi Br2 tambah 2 elektron. Atau I- berubah menjadi I2 tambah 2 elektron. Nah, kalau misalnya elektrodanya aktif, nah yang keempat, kalau elektrodanya aktif, maka langsung elektroda dioksidasi. Nah, kalau dia aktif, nah contoh Cu solid berubah menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Nah, Ni solid menjadi Ni2 plus tambah 2 elektron. Nah, elektroda nonaktif itu adalah si karbon, ini C, platina, PT, dan emas. Emas itu adalah Au. Inilah elektroda nonaktif. Selain dari yang tiga ini adalah elektroda aktif. Nah, seperti itu. Terima kasih.